Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Kamu urusan? Urusan ya? Sabar, saya jago kan? Kami masih ada. Oke, sengaja saya kumpulkan di sini di grup kita rumusnya, bahwasanya kita kuliah kita buat 50-50, 50-nya online, 50-nya offline. Artinya nanti ketika minggu depan atau minggu selanjutnya kalian bisa rolling sama temannya. Kenapa saya putuskan untuk membuat 5 offline 5 online, 50-50 offline 5 online? Karena ini sempro dengan proposal. Nggak lulus kalian mata kuliah ini, artinya nggak bisa kalian lanjut skripsi. Nggak lulus mata kuliah ini, kalian nggak bisa ngajukan judul. Mata kuliah ini apa namanya? Inti. Metodologi penelitian sudah belajar? Siapa dosennya? Pak Tony, masa pandemi kemarin. Ya, online juga WA. Makanya saya bilang, kalau memang seandainya kalian kuliahnya juga offline, online sini, harus kacau. Karena di sini kan kalau untuk sempro kita ada namanya cara pembuatan latar belakang, kemudian bab kajian teori, kemudian 3 ada yang kalian pelajari metode penelitian. Ini 3 ini kalau untuk poin 2 sama poin 3 itu bisa kalian melihat dari buku ya, karena kajian teori sesuai dengan apa yang kalian ambil berdasarkan judul yang kalian ambil, itulah yang teorinya harus kalian cari. Misalnya kalian mengambil psikologi anak, artinya kalian harus mengambil buku Suharsini Arikunto contoh bukunya. Kemudian metodologinya siapa, pakai buku pendekatan siapa, Sugiono, Lincoln atau John Criswell. Itu kan hanya berdasarkan dengan teori. Jujur selama saya proposal, yang paling banyak bermasalah itu adalah di sini. Latar belakang masalah. Kenapa banyak masalah? Mereka terlalu banyak memasukkan teori yang tidak ada hubungannya dengan judul. Mereka berspekulasi membuat apa namanya, memasukkan data-data yang itu jauh dari judul. Membuat latar belakang masalah itu dia seperti piramida terbalik. Di awal diluaskan, di tengah ditegaskan, di ujung dimantapkan. Di awal kita bisa memakai teori, misalnya pendidikan adalah sering baca Anda nggak disuruh analisa skripsi ketika mata penelitian? Enggak, Masya Allah. Bapaknya tahu, Pak Tedoni tahu. Nah, enggak Pak Tedoni itu. Bahasanya rumahnya kan kalau saya di sana. Pendidikan adalah bla 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 bla. Berarti ini adalah masuk di bagian teori. Maksudnya kalian menegaskan bahwa pendidikan itu adalah sesuatu usaha sadar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, bisa seperti itu. Kemudian di sini ditempatkan masukkan hot issue. Kita langsung saja ya. Masukkan hot issue, kemudian fakta di lapangan. Fakta di lapangan. Mengapa itu penting untuk dibahas? Mengapa ini menjadi penting? Faktanya bahwasanya sekarang online itu menjadi fenomena, ya, fenomena. Contohnya masalah media atau platform yang digunakan, Zoom, kemudian WhatsApp, Google Classroom, Google Meeting, YouTube, Instagram segala macam, ya kan? Itu menjadi hot issue misalnya gitu. Mengapa pembelajaran online tidak efektif? Karena seperti ini, gangguan sinyal, bla 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 bla. Kemudian ada fakta di lapangannya. Ada data, jurnal, teori, itu diambil. Kemudian di 3, di sini, ini titik penentuannya. Apa namanya? Intinya. Misalnya di situ kalian buat kelebihan, gambaran dari metode yang kami
gambaran, judul. Mengapa judul tersebut? Misalnya medianya media gambar misalnya, media gambar bagi yang mau ambil ini kan. Kenapa kelebihannya? Sebutkan dan mengapa tempatnya di situ, mengapa tempat penelitiannya dipilih. Penelitian tersebut dipilih. Maksudnya misalnya kalau memilih tempat penelitiannya di Madrasah Ibtidaiyah Pematang Gajah, misal. Berarti kan ada alasan. Ya, ada alasan kan? Di satu tempat penelitian yang dipilih karena belum pernah menggunakan media tersebut. Tidak adanya pembelajaran yang efektif dengan penggunaan media. Itu alasannya. Mengapa media gambar kalian pilih? Karena ini dirasa mampu, kelebihannya mampu untuk meningkatkan pengetahuan anak. Yang pertama, misal seperti contoh. Kemudian media ini sangat simpel dan mudah digunakan, didapatkan. Karena prinsip media fleksibel, gampang digunakan, mudah didapatkan. Nah, itu kan kalian masukkan di berbagai masalah, sehingga inti masalahnya maka dari masalah di atas saya akan meneliti tentang apa gitu di sini. Nah, itu yang susah. Karena latar belakang masalah itu adalah keluh kesah kita. Kalau menurut saya sih jangan sampai nanti kalian mencoba meneliti WhatsApp PPL, jangan, tidak efektif. Tadi ada yang ujian jam 2 tadi menang pasar, habis sih di lantai. Serius, saya nggak mau nyebut namanya. Jam 2 tadi barusan jam 2:30 selesai, jam 2:45 selesai. Nggak bisa jawab karena melakukan satu penelitian apa yang bisa dilakukan. Nah, ini akhirnya nyinggung Kemenkopen kan. Dia tidak tahu apa itu kualitatif, dia tidak tahu apa itu diingat ini adalah hal yang penting yang harus kalian mantapkan dalam hubungan kalian. Kalian nggak perlu khawatir masalah tadi teori. Kalian teori hanyalah sesuatu yang kalian lihat yang ada pada judul. Misalnya masalah penggunaan media gambar dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Pematang Gajah, Kota Jambi. Teorinya apa yang harus dicari, Pak? Yang pertama kalian cari itu masalah media. Media itu apa? Kemudian minat itu apa? Kemudian pembelajaran itu apa? Udah itu aja. Di mana saya bisa datang ke Pak? Jurnal, buku, jurnal, buku, kemudian artikel, blog. Yang penting referensinya jelas. Ketika kalian mau mencoba mengutip sesuatu, usahakan masukkan pendapat kalian. Jangan sampai kalian mengutip mengutip, nanti ketika dicek plagiasinya sampai 40%. Kenapa? Plagiasi itu bisa terjadi karena tidak adanya pemasukan referensi yang benar terhadap buku, terhadap karya ilmu. Contoh begini, kamu masuk mengcopy blog ya, sering kalau makalah ya. Makalah itu kalau kita coba plagiasi 100%. Mungkin kalau bisa lebih ya, 110. Karena kalau tidak ada kalian memasukkan referensi. Bapak dosen nggak tahu, gitu kan? Saya pernah pengalaman ada sebuah teman saya ketika mengutip, katanya dikutip dosen-dosennya yang ngajar. Malu, ya. Kamu dapat dari mana? Makanya karya ilmiah itu jujur artinya ketika kalian menulis apa adanya. Kalau ini ngutip, jangan ngutip, jangan nanti ngutip kamu bilang punya kamu. Karena beda bahasa buku dan bahasa sendiri, beda. Saya pun kalau ketika saya menguji, ketika saya bimbing, wah, beda bahasa kita. Coba saya tanya, kamu metode penelitian apa maksudnya? Metode penelitian. Cara. Nah, kan bahasa cara. Coba di buku. Panjang. Artinya ada perbedaan antara bahasa buku dan bahasa sendiri. Ketika kamu mencoba untuk mengutip, masukkanlah pemikiranmu.
itu terjadi di latar belakang masalah. Ini ribet loh. Kalau buat masalah gampang kalau buat masalah. Cari solusi dari masalah itu susah. Dan mencari solusi, memantapkan solusi masalah, alasan kenapa solusi itu harus dipilih itu sangat susah. Apa alasannya? Anggaplah gini, ya seperti cowok ngadepin cewek. Ini contoh nih analogi. Cowok ngadepin cewek. Sebenarnya apapun alasan yang cowok kasih, dia nggak terima, pasti. Nggak mantap alasannya. Nah itu nggak mau terima, bukan nggak benar, nggak mau terima. Karena masalah satu cewek selalu benar, betul. Nah itu. Artinya ketika kamu mencoba untuk membuat suatu solusi dari sebuah masalah atau untuk penyelesaian dari sebuah masalah, kamu harus memiliki alasan yang tepat, mantap. Ini pendidikan itu seperti ini, media itu seperti ini, kemudian faktanya seperti ini, gambarannya seperti ini, mengapa tempatnya dipilih seperti ini, sehingga ketika di grand tournya semuanya tepat ada. Itu metode penelitian pembahasannya. Saya harap kalian belajar masalah itu kemarin. Saya harap kalian belajar masalah itu. Bukannya ini, tapi itu penting. Faktanya itu penting. Saya ketika mengajar metodologi ini saya katakan terus. Ini wali-wali RND ketika ini 4 kali pertemuan. Ini sampai 5 kali. Ini sampai ini. Pokoknya lebih pertemuan saya. Pemahamannya harus tahu. Karena saya yakin kalian itu hanya mampu di sini 1, 2, 3. Ini nggak ada yang boleh ngambil, pasti. Nggak ada yang boleh ngambil. Nggak ada. Apalagi kalau kayak sekarang. Karena di kuanti itu ada namanya komparatif, ada namanya korelatif. Komparatif membandingkan hasil survei, korelatif menghubungkan hasil survei, persamaan berbeda perbedaan. Misalnya begini, mengapa orang lebih senang memakai HP Samsung ketimbang iPhone? Bisa seperti itu. Yang pertama budget. Kalau Apple, kenapa memakai iPhone? Bagus. Nah, data yang ada itu bakal diolah. Setidaknya harus ada 20 responden sehingga dari itu bisa valid. Nah, makanya nggak ada yang berani ngambil ini. Tapi kalau ada, mantap. Hanya ada beberapa kemarin masuk sampai GP, tapi ya masih nggak terlalu berat pembahasannya. Tapi dia udah berani mengambil langkah yang di luar dari zona nyaman PGP. Iya, zona nyaman. Apalagi mereka ini sangat zona nyaman mereka ini. Perkara kita ngajar atau enggak, yang penting nilainya ada. Ya enggak? Jadi maksud dari perkuliahan ini mengajarkan kalian bagaimana cara penyusunan proposal yang baik, tata tulisan, cara pengetikan, kemudian pengutipan, itu penting. Seharusnya itu diajarkan semester kemarin. Seharusnya pengetikan kita punya standar operasi. Saya ada yang tahu cara menyusun margin. Margin tahu? Tahu. Ya. Ini gila yang nggak tahu marginnya. Tahu. Cara mengaturkan 4 ketukan, 5 ketukan, tahu spasi, tabulasi yang main bergulir di atas. Itu kan penting. Misalnya di peraturan buku kita 5 ketukan, di mana posisinya? Nah, itulah mata kuliah ini. Misalnya 4-3-3 ya, margin kita peraturan. Kemudian cara pembuatan judul itu bagaimana? Cover itu bagaimana? Ada yang mahasiswa ngadap saya bimbingan, Pak, saya mau bimbingan. Saya lihat, saya suruh dia baca buku roman. Dia nggak tahu bagaimana cara membuat penyesuaian. Kan judul harus benar-benar terbalik. Begini, apanya? Kecil dulu. Mereka nggak tahu caranya gimana. Kenapa? Nggak pernah belajar, Pak. Gawat kayak gitu. Dan juga ada yang jaraknya agak jauh, gimana menceritakan. Itu harus belajar. Nah, disitulah fungsi mata kuliah ini. Nanti di akhir pertemuan, di setiap pertemuan, kita akan membahas ketiga-tiga ini. Yang pertama saya akan tantang kalian membuat latar belakang masalah.
Baca dulu ya, judul terlebih dahulu. Judul yang kalian ambil, kalau bagus itu bisa kalian lanjutkan. Banyaknya seperti itu. Kenapa ada mahasiswa yang sanggup menyelesaikan dalam waktu kurang lebih dari 4 tahun? Karena judul yang dia ambil untuk mata kuliah dengan kuasa itu memang benar-benar dia gali. Bukan sekedar hanya mengcopy-copy. Jangan sampai nanti kalian, sudahlah untuk mata kuliahnya itu lulus. Jangan. Kalau bisa judul itu, yang judul benar-benar sudah kalian patenkan. Patenkan judul itu, buat bagus-bagus judul itu. Tidak perlu lagi kalian besok ini. Nanti kalau misalnya biar saya ngomong kita ngomong sama Bu Yati ya kan, judulnya sudah bagus saya rekomendasikan. Misalnya kamu ini Bu siapa nama? Maisarah. Maisarah judulnya bagus Bu, tolong isi situ aja dilanjutkan. Bisa seperti itu. Yang penting serius. Jangan sampai nanti ketika kalian buat judul main-main. Kalian copy punya teman kalian copy makalah, kalian copy post di internet. Kita akan belajar bagaimana cara menghindari plagiasi, bagaimana cara nanti ketika kalian seminar itu bisa menguasai. Kita akan belajar bagaimana cara penyusunan yang baik dan benar. Nanti makanya kalau memang ini rolling nanti minggu depan rolling nih kan sama teman-teman yang lain. Nah kalian bisa belajar online, catat betul-betul caranya. Dan nanti akan ada pertemuan, kita akan sharing session, saya akan susun nanti persembahan siapa? Kalian ketika saya minta nama anggota kelasmu, saya akan susun jadwal untuk benar-benar kita intensif dengan proposalnya. Misalnya 5 orang jam ya, nanti 5 orang jam masing-masing itu waktunya satu kelompok waktunya 1 jam sebenarnya 1 jam. Mungkin dalam sekali bisa dua kali ngajar saya untuk bimbingan intensif bagaimana tata caranya. Karena kalau saya kumpulkan sekaligus nggak mungkin. Yang pasti nanti kita bahas dulu 1 atau sampai 3 atau 4 pertemuan kita bahas sama dulu masalah pembuatan latar belakang masalah. Kemudian kita untuk kelompok yang perkuliahannya ya sesuai dengan kelompok. Misalnya kelompok 1 itu hari Senin jam sekian, yang lain juga ya pantengnya online-nya. Nanti kelompok sekian jam sampai hari ini jam ini sampai jam ini. Mungkin 1 hari bisa 2 kelompok. Besok hari misalnya nanti kenapa saya ngambil sore karena kelas ini nggak dipakai. Kita nggak diizinkan kuliah di depan itu karena tadi saya dipanggil sama Rodi jangan dulu lah gitu. Cuma saya gagal pengen ketemu. Bukan maksudnya gagal ya. Kita langsung tatap muka kerjanya gitu. Jadi nanti kita buat intensif, kelas intensif 5 orang dalam satu kelompok 1 jam atau 2 jam dan jangan bertumpuk. Misalnya kamu yang 5 ini jam 10 sampai jam 12. Kalau usahakan yang lain itu datangnya jangan jam 11:30. Nanti kan akan saya kasih nih jam 10 sampai jam 12. Nanti kelompok gue jam 1 baru datang. Ya, jadi sehingga tidak terjadi penumpukan. Jangan sampai kita melanggar prokes yang ada di kampus ini. Maskernya jangan lupa. Cuman saya kan takut tidak jelas pakai masker. Jadi ini dicatat. Saya khawatirnya tadi ketika dilakukan perkuliahan offline, maka saya tanya rata-rata di mana? Kampung rata-rata ya. Rata-rata di kampung ya. Jadi ini anak kota semua. Kampung juga. Kenapa tidak boleh kampung? Kami baru kerja di mana? Oh jadi takut lama-lama di kampung suruh nikah. Iya. Soalnya banyak yang datang lamar. Oh iya. Malah selama ngomong dikit ada yang datang, banyak jadi pasti gitu. Ada yang di daerah Kabupaten Merangin Jawa. Nah ini di mana Meranginnya? di Tengah Pemenang. Nama Menang. Sorolangun? Di mana? Di Pau. Pau. Itu kan daerah Lampung semua. Saya lama. Saya mulai balik Merangin, Jambi, Angkat. Hampir kan?
Tapi Jakarta yang main punya ke PAU, lihat apa namanya, ada yang di ekspedisi ya. Itu rata-rata itu semua. Sama dikit. Rawan, serius. Intinya ya bukan mau saya bukan melakukan membuat diskriminasi ya. Artinya memang budaya seperti itu sering. Nah itu kan diangkat. Tidak terbagai masalah. Kenapa? Terlalu lama nganggur. Iya, kita pesan awal kan? Iya. Ya kan apa alasannya? Karena dikira sudah selesai kuliah. Mantap kan jawabannya. Nanti kamu ketika ada yang masalah itu datang, tanya apa kelebihannya. Iya. Kan itu adalah masalah itu. Iya. Nah, apa alasannya? Semuanya itu jadi masalah. Yang paling enak itu jadi masalah, serius. Jadi masalah. Nanti ada apa namanya? Di bagian umum kalau ada yang disebutkan ini. Karena terlalu lama nikah adalah hal yang wajib yang disunahkan oleh Rasul. Iya, karena kita masih ngomong itu, cepat nak, boleh lama-lama, pamali, masa gitu kan? Nikah itu sunah, ada orang tua yang gitu. Belum disuruh, alhamdulillah. Ini gitu, itu umumnya masalah nikah itu dijabarkan. Kalau bagi orang tuanya yang ilmu agamanya tinggi, belajarnya surah ini, hadis ini. Ya udah kan sudah kamu langsung menuju ke ini pemanfaatannya. Ya udah kamu sama ini aja lah. Iya, sudah kamu sama ini aja. Kenapa Pak? Pasti apa itu? Ya itu begini, lebihnya begini. Dia bisa dia soleh, dia rajin, dia bekerja. Alasan. Kenapa dia harus pilih? Ketika kamu memilih seorang, kamu punya alasan. Nggak mungkin apa adanya. Iya, nggak mungkin apa adanya. Pasti ada apanya, ada alasannya. Ya kita mau sama Nabi. Saya pun juga seperti itu. Ada sesuatu yang kita lihat yang menjadi hal yang kuat untuk itu jadi alasan kita mengapa dia, mengapa ini, mengapa itu. Nah, itulah ngerjain proposal ini dia harus pakai perasaan. Enggak pakai perasaan, dia dibuang. Pakai perasaan, kalau salah dia sakit. Nah, itu proposal. Enggak serius. Coba gini, saya buat gambaran. Udah serius kalian buat. Pas kalian ketemu bimbingan, dicoret. Sakit nggak? Sakit. Itu sudah pasti. Enggak mungkin enggak. Tapi ketika kita main-main, sampai ke dosis dibuang. Apa ini? Mohon maaf ketika saya S2 pernah saya nunggu dosen pembimbing saya nih. Masih proposal itu. Proposal. Dan sini prodi PGP, di sana prodi bahasa Arab kalau salah. Jadi ketika ada anak bimbingnya datang anak bimbingnya itu. Nggak nyampe 2 menit udah terbang gitu proposalnya keluar pintu. Serius, saya nggak bohong. Saya dengar, kenapa kamu bawa sampah ke ruang saya? Nah, itu 2 pilihan. Kalau dia main-main, berarti dibuang. Ya, kalau dia pakai perasaan sakit, pasti sakit. Nah, itu proposal, lamaran. Ya, serius. Cari kalimat di Wikipedia apa makna proposal. Proposal itu artinya melamar, mengajukan. Skripsi, karya akhir, karya, mengajukan karya. Kalau memang karya kamu ini, ajuan kamu ini ditolak, sakit nggak? Sakit. Terus dengan keluar mahasiswa Pak, susahnya Pak, sekarang ini bagaimana caranya? Bahkan sampai kajur, ke prodi ngasih judul, ngasih apa namanya? Ngasih masukan referensi kamu harusnya membahas masalah ini aja dan diterima. Namun ketika dia menerima tanah sebagai tempat tadi, nggak cocok. Iya kan udah kan? Saya ngasih dulu ke kamu sudah tempat biarin nggak enak. Betul nggak? Banyak ngeluh KPD. Tadi ada mahasiswa yang komplain. Kemarin mahasiswa yang komplain makanya. Katanya judulnya apa? Jadi ini Pak. Oh, itu Bu Jati Pak Emil. Jadi bilang, loh kok kamu ambil?
Paksa Pak, gimana? Tetapi saya bisa jalanin kan gitu. Dijodohkan. Mau nggak mau itu mau gitu. Yang penting selesai. Ini relate sama kehidupan kalian besoknya. Kalau tapi itu baru taruh belakang masa lalu. Belum kajian teorinya bagaimana. Tapi kalau kajian teori itu tidak terlalu rumit karena ya namanya juga teori ya, mengkaji. Artinya tinggal memilih buku, menyocokkan buku tepat atau tidak dengan referensi yang dengan judul yang kamu ambil. Maaf. Kita dapat nggak pakai footnote, kita pakai note. Saya minta kalian cari apa namanya buku panduan tarbiyah. Deskripsinya ada itu. Nggak tahu saya bukunya terbaru tahun 2018 misalnya. Kalian tanya sama kakak tingkat kalian yang sekarang, Kak, bisa minta file ini nggak? Kalian print, kalian pelajari itu. Jangan sampai nanti ketika kalian membuat skripsi itu kacau. Gitu. Jadi itu tugas kalian, bukan tugas sih, lebih baik harus kalian punya itu. Dan teman-teman yang di online juga harus mencari itu. Karena apa? Karena itu penting. Lebih baik kita mempelajari sekarang. Memang nanti ketika kalian menulis, kalian menyusun, salah. Cover itu size-nya 14, tidak terbalik. Ukuran logonya 5x5. Kemudian ukuran marginnya 4:4:3:3. Ya. 14 hurufnya. Banyak nyoba logo itu besar dari judul. 5x5 cm. Jangan bukan 5x5 meter, 5x5 cm. Iya. Banyak tuh kan ada yang buat makalah kayak anak kecil. Besar ini kan. Apa namanya? Logonya alasnya biar penuh, Pak. Enggak gitu. Nanti ketika dijilid kepotong. Mengapa buat standar itu nggak berubah, marginnya nggak pernah berubah. Dimulai dari saya skripsi 4:4:3:3 sampai saya sendiri juga. Karena apa? Ketika dijilid hardcover pas yang lain mau buka nggak ada tulisannya yang tertutup. Karena ketika ngejilid dia akan makan setengah sampai 1 cm segini dia makan jilidan itu. Jadi masih ada ruang untuk kalian membaca. Pas buka tahu nggak sini keras ini. Karena kalau kalian baca buku yang hurufnya nggak ini pas buka itu ketutupan itu karena nggak ada margin yang pas susunannya. Makanya nanti pertemuan itu nantinya ya syukur-syukur kalau ada temannya yang nggak mau datang ya. Saya yakin kalau cowok nggak mau dia datang, mungkin ya cowok nggak mau datang. Karena untuk asensi saya nggak bisa laksananya kalau memang ini nanti guys. Kalau untuk asensi karena nggak terlalu kondusif kalau dia nanya ya kita lihat apa namanya besok saya bawa fokus berapa orang nih 11 orang berarti masih kurang 15 28 15 baru 26 kalian berapa 34 berapa ini kan 8 ini 15 sama 11 26 8 orang. Oke. Ini jalan matematika. Saya yang enggak matematika. Jadi gitu. Metode penelitian pernah kalian pelajari. Ya itu, makanya saya minta kalian datang ke sini offline dan online bergantian. Metodologi penelitian itu apa namanya? Tempat ini jadi kuanti, RND, sama MTK. Rata-rata kalau metodologi penelitian itu sudah ada bukunya. Atau bukan saya mau ngajar yang jelek, bisa kalian lihat dengan kata-kata yang lama, sama rumusnya gitu juga. Hanya kata-kata penelitiannya saja yang kalian ini ubah. Boleh main-main ada perpus, jangan main terus, perpus kampus saya pakai fakultas kan, baca skripsi apa namanya, kata-kata kalian jelas sekali, apa-apa.
Ini wajib aja. Jarang perpus. Apalagi selama liburan ini ya. Ya. Ngapain aja kan selama ini di rumah? Nggak ngapa-ngapain ya. Masak juga enggak, bangun siang. Nah, mumpung di Jambi, kalau nggak ada kegiatan, kalian main-main ke prodi kita yang baru ya. Tahu prodi kita? Tahu. Berarti kan ada pernah ke kampus berarti. Ke prodi kita yang baru. Ya, prodi kita yang baru. Kalian lihat. Bu, izin Bu, saya mau lihat skripsi. Kalau nggak ke perpus fakultas. Ada skripsi atau dicek atau jadwalnya sama. Saya setiap anak bimbingan saya bilang, coba kamu cek, kamu lihat skripsi anak yang mana. Sama semuanya. Hanya saja tata cara penghafalaannya itu beda. Perencanaan, observasi wawancaranya. Nanti kita akan masuk itu, yang pasti skema pembelajaran kita yang pertama ada online, offline, dan kemudian nanti akan ada kelas intensif. Maksudnya kelas intensif tadi seperti tadi akan dibagi kelompok. Kalian berapa orang? 34. 34 bisa nggak dibagi 5? Bisa, berapa jadinya? Nah, 7 orang. Ada satu kelompok. Hah? Ada satu kelompok. Oke, dari 7 orang. Ada 5 kelompok. Artinya 5 kelompok ini. Tidak Pak, kan 5 orang nggak bawa. Oh ya maaf, sorry. Artinya 7 kelompok ini, maaf. Artinya 7 kelompok ini. 7 kelompok 5 orang ya. Maaf. 5 orang. Kalau kita satu hari satu kelompok itu 1 jam. 1 hari 2 kelompok. Untuk skema pembagian waktunya nanti saya akan atur, makanya Kosma tolong kirim namanya akan saya acak dengan sekawan. Biasanya kalau sekawan nggak selesai. Prinsip. Nah ini satu lagi tuh kalian nih yang main game-game itu bakal ada temanmu yang meninggalkan. Di akhir ini kamu KKN sudah? Di akhir ini dia hanya 2, tinggal atau meninggalkan. Nggak ada di sini akan kalian lihat yang mana yang benar teman, yang mana cuma kapital teman. Saya bukan pembangun domba ya, pembangun domba itu fakta. Fakta. Mengejar. Hah? Apa yang mengejar? Caranya ya seperti tadi. Nanti kita buat kelas intensif. 1 hari 2 kelompok. Terus seperti itu misalnya yang kelompok 1 hari Senin jam sekian, jam 1 sampai jam 2, kelompok 2 jam 3 sampai jam 4 misalnya. Nanti kelompok 4, kelompok 3, kelompok 4, nanti kelompok 5 sendirian ya. 1 hari 1. Jadi nggak tahu nanti bisa di disuling sama anak kelas B. Ini A ya? Iya. Sama anak kelas B Jumat sore. Sama kayak gini juga. Cuma sore, dasar. Nah, bisa jadi 1 hari itu bisa 4 kelompok. Atau campur, abdi. Kelompok 1A dengan kelompok 1B, 10 orang dalam ruangan ini. Saya akan tanya judul kalian masing-masing. Apa maunya? Tapi itu mungkin pertemuan yang keempat, yang 1, 2, 3 kita akan bahas ini. Besok kita akan bahas masalah terbelakang, saya akan buat jabarkan sampai poin apa yang kita bakal masalah, teori dan metodologi penelitian. Sekilas saja, kadang-kadang sudah. Iya, iya kan sudah belajar kan? Tugas ayatnya? Nggak tahu salah atau benar. Coba kalian bawa tugas ayatnya. Itu sudah bagi dulu kan? Nggak tahu. Mana jelasin? Kita tulis judul terus kita pokoknya lanjutkan. Betul. Tapi nggak pernah di. Dia ngomong lanjutnya gimana?
Iya, Pak. Bapak itu sibuk. Beliau kan kepala sekolah. Hah? Bagus lah. Dia tidur. Gitu. Jadi kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Sudah jam 16.31, besok kita bahas lagi. Saya 4:30. Iya, makanya. Kalian rumahnya asal dari mana? Siapa? Wah, apa jauhnya kok ini? Iya, makanya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya siapa saja kuota 1 giga itu banyak loh. Kalau cuma sering itu, karena kalian tidak harus menampilkan suara dan gambar, kalian hanya tidak harus mengambil gambar, cuma mendengarkan suara, ya. Jadi kalau memang mudah-mudahan aja masih bisa ikut offline ya. Nanti di list lagi siapa yang mau ikut. Nanti malam di list lagi lanjutnya untuk pertemuan Rabu depan tanggal berapa? Tanggal 10 perkuliahan offline tanggal 10 mata kuliah ini di list siapa? Kalian jamin aja dulu, Kosma kamu begitu apanya listnya. Jamin dulu yang ini, jangan dulu ini, jangan dulu masuk saya, jangan kasih kesempatan yang lain dulu. Yang sisanya. Nanti insyaallah kita akan tetap offline. Yang paling penting itu nanti presentasi. Itu penting. Kita akan saling sharing, saling berbagi masalah tentang proposal. Ya. Saya rasa cukup di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.